Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Agustin. Saya akan membahas tentang kurikulum dalam pembelajaran. Nah, apa sih kurikulum itu? Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmennya. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principles of Curriculum mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang terakhir evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum juga ada 3, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogi, dan yang terakhir panduan asesmen. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan yang terakhir menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang kita memasuki komponen operasional satuan pendidikan. Nah, di sini ada program intrakurikuler sekolah. Pada PAUD, proyek disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tetapi berbeda untuk SMK sederajat. Terdapat tema khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kepekerjaan, dan budaya. Selanjutnya ada program ekstrakurikuler sekolah. Bisa melibatkan murid dalam menentukan jenis ekstrakurikuler masing-masing. Untuk SMK, mata pelajaran konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja, contohnya PKL. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama berpusat pada murid, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang terakhir melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi ada 4 komponen operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran, mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, perorganisasian pembelajaran, yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler dan ekstrakurikuler, juga proyek penguatan profil belajar Pancasila, dan yang terakhir, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apakah kurikulum perlu diadaptasi? Selalu ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan juga terus terjadi di lingkungan tersebut. Hal ini yang menjadi alasan kurikulum harus dilakukan adaptasi. Caranya dengan merancang KOSP sesuai dengan kebutuhan murid. Penerjemah kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Ketika akan merancang kurikulum, harus menempatkan kebutuhan, pendapatan, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Nah, cara kita mengajar yang hanya bertumpu pada buku teks sangat tidak cukup. Hal tersebut bisa jadi kurang berhubungan dengan kehidupan para murid. Di sini ada kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir capaian pembelajaran.